Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eling Natur dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Curug Mandala, yaitu tepatnya di Desa Mandala, Kabupaten Cilacap. Dan ini perjalanan saya adalah menuju tengah hutan, di mana di situ ada air terjun yang sangat menarik, namun juga sangat horor, kata masyarakat di sekitar ini. Oke, mari teman-teman ikuti perjalanan saya. Ya teman-teman, kali ini saya berada di satu wilayah, yaitu di Kabupaten Cilacap, dan tepatnya ini di Curug Mandala ya. Kebetulan saya akan melakukan perjalanan ke Curug Mandala ini yang berada di tengah hutan di Desa Mandala. Dan Curug Mandala ini adalah satu objek wisata air terjun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ya, yang pernah populer karena lokasinya yang berada agak jauh ke dalam hutan. Air terjun ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara ya. Dan daya tarik utamanya adalah air terjun bertingkat dengan aliran air yang jernih. Awalnya objek wisata ini menjadi idola ya bagi masyarakat Cilacap khususnya. Namun sekarang ada perbedaan ya. Jadi objek wisata ini itu awalnya dibuka setiap hari untuk umum ya. Pengunjung bisa datang pada waktu pagi hingga sore hari. Banyak yang menyarankan untuk ke tempat ini saat menjelang musim hujan. Saat ini debit airnya cukup tinggi dan kondisinya jernih. Itu di saat kondisi hujan ya. Untuk menyegarkan pikiran, rekreasi ke air terjun ini adalah sangat tepat ya, karena memang sangat indah, berada di tengah hutan dan airnya cukup deras ya. Lokasi curug ini berada di dalam hutan dan agak sulit mencapainya ya, tapi jalan setapak membuat agak lebih mudah. Curug ini dikelilingi bukit dan hutan dengan beragam tanaman liarnya. Di balik itu semua, air terjun ini ternyata menyimpan kisah menarik tentang sejarah kemunculan curug ini. Oh ya, nanti di akhir akan saya ceritakan kisah asal usulnya ya teman-teman. Sementara saya akan melakukan perjalanan ya. Memang agak serem juga tempat ini. Suara-suara yang asing itu membuat bulu kuduk ya terasa merinding juga ya. Saya akan terus lanjutkan ya sampai tujuan. Meskipun rasanya serem juga ya, tapi bismillah, saya akan menuju Curug Mandala. Semoga tidak ada halangan suatu apapun.
dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Begini teman-teman, setapak menuju Curug Mandala, dan ini posisinya kita naik ya, dengan tangga-tangga yang sudah terkesan lapuk dan membuat juga suasana menjadi tidak nyaman juga ya. Jadi hati melangkah tapi rasanya ya sepi, karena memang sepanjang perjalanan di sini tidak menemukan atau tidak bertemu dengan siapapun ya, baik itu petani ataupun orang lewat, itu benar-benar kita belum bertemu ya. Saya berharap bisa bertemu dengan seseorang ya, jadi tidak terasa sepi ya. Nah, ini teman-teman ada penunjuk arah ya. Ini tulisannya dilarang mesum ya. Benar sekali ya, memang nggak boleh untuk berbuat seperti itu karena di tempat yang sangat apa sih ya, mungkin tidak layak karena suasananya di hutan. Jadi justru karena di hutan kita harus berhati-hati, harus tetap menjaga etika, karena ada dunia lain ya yang kita tidak melihatnya, tapi penghuni di sana melihat kita. Nah, ini seperti dulu kios ya, tempat untuk jualan, tapi ini sudah berantakan sekali ya. Ini sudah seperti bertahun-tahun yang tidak ditempati, jadi menambah kesannya menjadi lebih sunyi ya, lebih adem. Itu di depan sudah terlihat ya, terlihat curug ya. Kelihatan sudah mulai jelas ini. Begini teman-teman, jadi curug ini memang benar-benar ada di tengah hutan ya, bukan di pinggir-pinggir dekat dengan perkampungan, dan di sini perkampungannya sangat jauh. Seperti ini. Kelihatan benar-benar indah sebenarnya ini curug. Hanya sayangnya setelah ada kejadian ya yang anak tenggelam di sini, ini benar-benar tidak digunakan lagi, tidak dirawat lagi. Entah ada alasan lain, saya juga tidak tahu, tapi sangat menyayangkan ya bahwa tempat seindah ini dibiarkan terbengkelai. Ini mudah-mudahan bisa dihidupkan lagi untuk objek wisata. Pemerintah desa bisa membangun kembali ya. Sepertinya ada sesuatu yang nampak di situ. Ya, kita berikhtiar ya. Semoga tidak ada apa-apa dalam perjalanan ini. Ini teman-teman, memang rasanya di hati ini apa ya, kurang seger juga ya, karena memang kondisinya tengah hutan, tidak ada orang dan tidak ada yang berkunjung di sini, dan lihat air seperti ini di tempat seperti ini, kesannya apa ya, berbeda ya. Jadi kesannya seperti ya benar apa kata orang, kata masyarakat, terkesan angker di sini teman-teman. Dari rasanya aja kita bisa merasakan ya, adem. Nah, begini batu-batuannya ya yang berlubang-lubang ini teman-teman. Jadi bebatuan ini mungkin kena air bertahun-tahun jadi pada berlubang seperti ini.
Ini juga memunculkan rasa serem juga ini. Entah apa itu. Mantap juga sebetulnya pemandangannya. Baiklah, sekarang saya menuju ke titik awal ya, perjalanan balik ke lokasi semula. Sambil berjalan akan saya ceritakan sejarah Curug Mandala. Jadi Curug Mandala adalah objek wisata air terjun di Kabupaten Cilacap. Curug ini salah satu curug populer sebagai tujuan rekreasi lokasinya. Lokasinya berada agak jauh ke dalam hutan, dan air terjun ini justru sering ramai oleh wisatawan lokal hingga sejumlah wisatawan mancanegara. Daya tarik utamanya adalah air terjun bertingkat ini dengan aliran air yang jernih. Kemudian untuk menjangkau kawasan air terjun ini memerlukan niat dan tenaga ekstra ya, karena memiliki beberapa rute akses yang bisa dipilih sesuai dengan selera. Yang pasti curug ini cocok sebagai destinasi bagi wisatawan yang menyukai trekking dan petualangan. Awalnya objek wisata air terjun ini buka untuk umum setiap hari. Pengunjung bisa datang pada waktu pagi hingga sore. Banyak menyarankan untuk kemari saat menjelang musim hujan, karena di saat itu debit airnya cukup tinggi dan kondisinya juga jernih ya. Untuk menyegarkan pikiran, rekreasi ke air terjun adalah salah satu pilihan tepat. Banyak wisatawan lokal yang menyukai kegiatan bermain air dari mata air alami di alam bebas, apalagi memiliki banyak air terjun cantik yang lingkungannya masih alami. Satu di antaranya ialah Curug Mandala yang ada di Kabupaten Cilacap. Lokasi curug ini berada di dalam hutan, sulit untuk mencapainya, tetapi jalan setapak membuat perjalanan lebih mudah. Curug ini dikelilingi bukit dan hutan dengan beragam tanaman liarnya. Di balik itu semua, air terjun ini ternyata menyimpan kisah menarik tentang sejarah kemunculannya. Sebagian besar jalan terdiri dari anak tangga yang cukup lebar ya. Ratusan anak tangga ini lumayan ya, menguras tenaga. Namun trekking jalur ini adalah salah satu ciri khas Curug Mandala sebagai objek wisata yang menarik. Rekreasi kemari cocok bagi wisatawan yang menyukai tantangan atau aktivitas fisik. Jalur trekking menuju air terjun melintasi hutan dan perkebunan warga. Kontur jalannya naik dan turun tergantung area ya. Rupanya tantangan ini jadi semakin menarik. Tidak sedikit wisatawan yang datang menggunakan sepeda kemari. Sepanjang jalan wisatawan akan disuguhi keteduhan hutan yang masih asri. Sesekali tampak lahan yang dibuka untuk kebun kelapa, kebun singkong dan lain-lainnya ya. Suasana hutan yang asri menemani jadi kenangan tersendiri saat bertandang ke Curug Mandala ini. Curug Mandala mengalir di lereng perbukitan yang hijau ya. Kawasan sekitarnya masih alami dengan pepohonan yang tanaman masih sangat segar, sangat asri ya. Juga airnya yang mengalir ke sebuah kolam. Di bawahnya pepohonan.
Dinding batunya yang bertingkat-tingkat tampak cantik, bagaikan air terjun buatan di sebuah taman. Konon menurut kisah setempat yang beredar, Curug Mandala bukanlah air terjun alami. Curug ini membentuk karena campur tangan manusia pada masa pendudukan Belanda. Sebelum menjadi air terjun, titik keberadaannya merupakan sebuah sumber mata air biasa ya. Namun konon pada waktu penjajahan, para tentara Belanda mengejar para pejuang TNI hingga ke dalam hutan. Mereka menggunakan bom dan melempar ke titik mata air tersebut. Alhasil sebagian lerengnya hancur dan membuka jalan untuk air mengalir. Aliran air inilah yang kemudian menjadi Curug Mandala sampai dengan sekarang. Demikian ya teman-teman, cerita singkat tentang terbentuknya Curug Mandala. Karena terbentuk itu terkena lemparan bom oleh tentara Belanda di saat masa penjajahan dahulu. Demikian, terima kasih.